Peristiwa yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, rupanya bukan akhir perjuangan bagi bangsa Indonesia. Masih terjadi pertempuran setelah kemerdekaan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dari penjajahan yang ingin menguasai wilayah Indonesia kembali. Awalnya, pasukan sekutu disambut baik oleh pihak Indonesia. Namun, ketika mengetahui bahwa pasukan sekutu sedang dikawal oleh Nika, pihak Indonesia menjadi curiga dan melancarkan serangan balik. Pasukan Nika saat itu ditempatkan di bawah komando Van der Plat sebagai wakil Van Moot. Ada 5 pertempuran setelah kemerdekaan yang masih terjadi di Indonesia, seperti Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, Pertempuran Medan Area, dan Pertempuran Puputan Margana. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi setelah kemerdekaan ketika pasukan sekutu mendarat di Semarang, Jawa Tengah. Pasukan yang dipimpin oleh Bethel mendarat pada tanggal 20 Oktober 1945 dan melakukan kerusuhan terhadap Magelang. Karena itu, orang-orang Magelang memboikot dan menyerang orang-orang sekutu yang masuk. Akibat perlawanan ini, tentara terpaksa mundur ke Ambarawa. Pasukan Keamanan Rakyat (TKR) dipimpin oleh Kolonel Sudirman mengejar dan mengepung daerah Ambarawa. Pertempuran yang dikenal dengan nama Palangan Ambarawa ini berlangsung selama 4 hari, mulai dari tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh TKR pada tanggal 15 Desember 1945. Hari itu kemudian dijadikan sebagai Hari Pertempuran Kartika TNI Angkatan Darat. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 28 Oktober 1945, di mana kematian Malabi telah membuat marah sekutunya dan memberikan ultimatum kepada rakyatnya. Mereka meminta para militan untuk menyerah pada pukul 18 waktu Indonesia Barat pada tanggal 9 November 1945. Jika tidak terpenuhi, maka sekutu menyerang Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Bung Tomo menyulut semangat mereka yang justru melawan sekutu alih-alih mengikuti pemerintah sekutu. Pertemuan terakhir tidak terhindarkan. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertumpahan darah di kota Surabaya. Hari tersebut kemudian disebut dengan Hari Pahlawan. Bandung Lautan Api. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya terjadi di Ambarawa dan Surabaya, tetapi juga di Bandung. Penangkapan sekutu oleh Jepang mulai menduduki kota Bandung pada tanggal 27 November 1945. Pasukan sekutu memerintahkan para pejuang untuk meningkatkan daerah Bandung Utara. Ultimatum tersebut memang ditolak oleh para pejuang. Tentara Republik Indonesia (TRI) setuju untuk mundur dari Bandung setelah pemerintah pusat Jakarta turun tangan. Para pejuang menyerbu garnisun sekutu sebelum meninggalkan Bandung pada tanggal 23 sampai 24 Maret 1946. Pejuang tidak hanya menyerbu kota Bandung, tetapi juga membakarnya hingga rata dengan tanah. Pertempuran tersebut akhirnya dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Pertempuran Medan Area. Pertempuran pun pecah di Sumatera. Lebih tepatnya di kota Medan. Pasukan sekutu yang dikawal oleh Nika tiba di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945 dan dikawal oleh Kelly. Sebelum Kelly, Nika mendaratkan pasukannya yang dipimpin oleh Westerling. Tidak diam, para pemuda Medan segera membentuk TKR pada tanggal 13 Oktober 1945. Pecahan tersebut di tempat yang kemudian dikenal sebagai Medan Area. Yang terakhir yaitu Pertempuran Puputan Margarana. Selain Medan, pertempuran pasca kemerdekaan terjadi di luar Jawa di wilayah Bali. Pertempuran tersebut melibatkan pasukan Belanda dan pasukan TKR Divisi Sunda Kecil yang dipimpin oleh Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Peperangan berlangsung dari pagi hingga siang hari pada tanggal 20 November 1945.
pasukan I Gusti Ngurah Rai berhasil mengusir pasukan Belanda, sehingga Belanda yang putus asa kemudian meminta bala bantuan. Bantuan tambahan tidak membuat takut I Gusti Ngurah Rai dan pasukan. Pasukan TKR terpaksa bertahan sampai titik darah penghabisan, sampai mereka mati. Sehingga pertempuran tersebut dikenal dengan pertempuran Puputan Margarana.